Anda masih bersama kami dalam Oase Ramadan Rahmat Semesta Alam. Melanjutkan pertanyaan ibu-ibu tadi, ternyata memang sangat saling mengisi dan menambah hikmah. Iya, betul. Mungkin Kak Seto masih ingat pertanyaan Ibu Indri, silakan kita lanjutkan. Iya, bagaimana membangun suatu komunikasi yang baik ya supaya anak-anak bisa dekat dengan orang tua. Ya, saya kira anak-anak akan dekat dengan kita para orang tua kalau apa yang kita tampilkan atau cara yang kita berikan itu sangat menarik. Jadi kita harus menjadi semacam artis serba bisa gitu. Ya bisa nyanyi, ya bisa dongeng, ya bisa gambar ya, sehingga anak merasa aduh bunda sama ayah hebat ya begitu. Dan dikerjakan juga dengan profesional. Kadang-kadang kita profesional sebagai manajer, sebagai guru, sebagai direktur, tapi lupa profesional sebagai ibu atau ayah di rumah. Gitu. Jadi ya mungkin kebiasaan mendongeng harus menjadi tradisi kita kembali. Karena itu yang menjalin melatih komunikasi orang tua dengan putra-putrinya. Nah, marilah kita biasakan ya. Mendongeng tentang apa saja. Misalnya kisah-kisah yang menarik dari Rasulullah itu bisa didongengkan menjadi sesuatu yang menginspirasi anak-anak dan mengembangkan kecerdasan moral dan kecerdasan spiritual. Tapi mendongengnya juga menarik, Bu. Jangan misalnya, bunda dongeng dong. Ya udah, cepat tidur ya. Sini, peluk. Pada suatu hari, ada si kancil, pergi ke pasar, curi ketimun, tangkap polisi, selesai. Itu dongeng apa upacara tuh kayak gitu. Jadi dengan cara yang menarik, misalnya waktu itu ada si kancil jalan di tengah hutan, ngek ngok. Jadi ada nada-nada misalnya. Kemudian tiba-tiba ada raksasa, ampun para raksasa saya takut. Misalnya dengan cara menarik, akhirnya anak menjadi dekat. Kemudian misalnya mau ngajak sholat misalnya, coba sholat berapa rakaat subuh, asar berapa, bukan begitu, mungkin sambil ya carikan banyak lagu-lagu yang mengajarkan hal itu. Misalnya sholat sehari semalam 5 waktunya, apa saja coba, subuh, zuhur, asar, maghrib, Isya. serta isya. Kalau subuh berapa? Sholat subuh 2 rakaatnya, kalau maghrib 3 rakaatnya, zuhur, asar, isya 4 rakaatnya. Nah, marilah kerjakan, jangan sampai ditinggalkan. Jadi jangan ditinggalkan ya sayang ya, selama hayat masih di kandung badan. Jadi anak merasa aduh, bunda tuh juara nyanyi ya tingkat RT ya dulu ya misalnya. Itu menjadi idola. Lebih diidolakan dari mungkin para selebritis yang lain adalah ayah dan bunda di rumah. Begitu kira-kira Kang Rasid. Hebat sekali Kak Seto, terima kasih. Karena memang terkait dengan cara bagaimana menyajikan tuntunan, kemudian cerita kepada anak dengan santun. Terkait dengan pertanyaan Ibu Indah tentang bagaimana Islam mengajarkan menciptakan anak yang soleh dan soleha. Di sini Dr. Nasi Ilwan menyampaikan dalam satu kitab namanya Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak dalam Islam. Beliau menyampaikan ada 4 tahapan kurang lebih untuk menciptakan anak yang soleh itu. Mungkin tahapan ini sering pernah lupa kita lakukan. Tahapan itu kurang lebih pertama, pilihkan ibunya yang baik. Jadi sebelum nikah sudah harus memilih ibunya, calon ibunya. Pilihkan calon ibu yang cocok nanti. Setelah dipilihkan calon ibunya, setelah menikah, tahapan kedua, si ibu dan bapak selalu berdoa kepada Allah, memintakan anak yang soleh. Ibu tahu kan doa yang kepada anak soleh yang terkenal itu adalah Nabi Allah Zakaria, Rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Selalu mintakan, tidak boleh ada jeda kepada Allah. Proses itu kemudian tidak hanya doa, harus ada aksinya. Aksinya ibu ketika nanti di peraduan, ibu harus dalam keadaan bersuci. Tidak boleh dalam tidak bersuci. Karena itu punya efek kepada anak yang soleha. Contoh, ketika ibu memberi air susu kepada bayi, tapi dalam keadaan marah, kalau boleh berhenti dulu, Bu. Karena itu akan punya efek kepada si anak. Nah, hal itu sampai diperhatikan kepada titik seperti itu. Apa tadi? Pertama, pilihkan ibu yang baik. Nomor 2, setelah menikah ibu dan bapak selalu berdoa kepada Allah. Nomor 3, dalam peraduan selalu dalam keadaan suci. Nomor 4, ajarkan kepada anak kita setelah meninggal. Ketika melahirkan, itu diajarkan di telinga kanan, dikomatkan di telinga kiri. Itu adalah tahapan-tahapan yang tidak boleh kita lupakan untuk warga muslim. Saya kira ibu telah melakukan itu semua, mungkin lebih dipertajam. Tidak hanya melahirkan saja,
pasca melahirkan apa? Bahwa menciptakan anak yang soleh dan solehah, kemudian Rasul juga menyampaikan, jagalah anak itu sebagaimana bakat dan bawaannya. Karena kalau kita mengajarkan anak sesuai bakat dan bawaan orang tuanya, itu berat. Ajarkan anak sesuai bakat anak itu. Saya kira mungkin ada kesimpulan Kak Seto untuk memberikan paparan tadi bahwa eksploitasi anak atau kemudian pandangan Islam kepada anak, kepada ibu bapak sekalian yang mau disampaikan, Bang, silakan kesimpulan, Kak. Iya, saya kira intinya adalah kita harus berupaya untuk menjalin komunikasi yang sebaik mungkin, seefektif mungkin dengan anak. Itu pertama, kita harus belajar menjadi pendengar yang baik. Mendengar aktif, bukan ya, bukan itu. Tataplah wajah atau mata putra-putri kita duduk sejajar. Jadi anak merasa dihargai. Kemudian kita boleh menyampaikan pesan, tapi pesannya betul pesan yang murni. Jadi kalau misalnya kita marah karena anak pulang terlambat nggak pamit, jangan bilang dasar kamu bandel, bukan. Kalau pulang terlambat dan tidak pamit, ibu bingung, ibu sedih, nanti siapa tahu ada penculikan, ada kecelakaan. Jadi anak merasa mendapatkan perhatian. Lalu harus ada win-win solution. Jadi dua-duanya menang. Jangan anak yang menang kita ya itu ruti semua juga tidak benar, atau anak terus kalah, itu tidak. Keempat, kita harus berani mengubah